Ada beberapa pertanyaan mungkin. Apakah ada dalil yang menunjukkan tentang barang siapa yang berjabat tangan dengan orang alim sama saja berjabat tangan dengan Nabi? Hadisnya palsu. Ada hadisnya. Memang ada hadisnya ya, tapi hadisnya palsu. Apakah ada dalil? Ada dalilnya, tapi hadisnya palsu. Bisa dilihat dalam kitab Syekhul Albani, Silsilatul Ahadits Adh-Dhaifah wal Mawdu'ah. Baik, bagaimana hukumnya kredit motor? Ini masalah fikih nih. Masalah khilaf kredit, masalah khilaf, tapi kita tidak terlalu mempermudah, tidak hulu, tidak berlebihan, dan tidak meremehkan. Pendapat yang kuat dalam masalah kredit adalah boleh dengan syarat ya, waktu dan harganya ditentukan. Ya, waktu dan harganya ditentukan. Jadi semuanya ditentukan. Waktunya tepat sebulan misalkan, atau harganya juga ditentukan berapa. Ya, kalau kontan sekian, kemudian kalau kredit sekian. Ya. Kemudian syarat selanjutnya juga tidak ada riba. Kalau sebulan, nanti kalau nggak bisa mampu, nanti bisa beranak itu. Nah ini berarti nanti riba dan tidak diperbolehkan. Jadi kredit tergantung kepada lihat model kreditnya. Ya, selama memenuhi persyaratan-persyaratan, maka insya Allah pendapat yang kuat adalah boleh. Tapi kalau tidak memenuhi persyaratan, maka adalah tidak diperbolehkan. Bagaimana hukumnya orang yang menggadaikan sawah, sedangkan hasilnya diambil orang tempat kita menggadai, karena belum bisa menebus gadaiannya. Kita menggadaikan sawah, kemudian hasilnya diambil oleh orang yang kita gadaikan tersebut. Karena kita belum bisa menebus gadaiannya. Kalau itu dengan kesepakatan sebelumnya, al-muslimuna ala syurutihim. Ya, orang-orang muslim itu berdasarkan persyaratan sebelumnya. Ya, persyaratan mereka. Jadi kalau misalkan memang ini ada persyaratan sebelumnya, kalau panen maka hasilnya adalah untuk saya, kalau kamu belum bisa menebusnya, maka ini boleh. Al-muslimuna ala syurutihim. Tidak ada unsur riba di sini. Sahih ya, Tuan? Ya, tergantung kepada kesepakatan sebelumnya. Jawabannya tergantung kepada kesepakatan sebelumnya. Kalau kesepakatan sebelumnya memang seperti ini, yaitu kalau belum mampu membayar, maka hasil panennya adalah diambil oleh orang yang menggadaikan, maka ini diperbolehkan. Al muslimun ala syuruti. Itu ini apa ya? Nah, pertanyaan yang terjadi di sini itu jangan saya menggali sawah sebulan gitu. Tapi dengan syarat ini ya, diambil seperlunya. Artinya, misalkan dia menggadaikan untuk membayar gadaiannya tadi, enggak gitu? Diambil semuanya. Ini enggak boleh. Man jarra naf'an kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Ya, setiap qard, pinjaman yang membawa kepada manfaat, maka ini riba. Karena ini bisa mengambil keuntungan yang lebih besar. Misalkan dia menggadaikan hanya harga harga sawah misalkan. Kemudian apabila hasilnya untuk dia, ini juga akan kembali kepada dia, maka ini termasuk dalam riba. Maka ini masuk dalam kaidah kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Kalau modelnya seperti yang antum sebutkan, maka ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau yang saya maksud tadi, kalau ada kesepakatan sebelumnya, kemudian misalkan gadaikan sekian, ya, harga misalkan gadaian sekian, kemudian dia diambil seperlunya saja untuk membayar hutangnya tadi, selebihnya dikembalikan kepada pemiliknya, maka ini adalah diperbolehkan karena tidak ada riba, tidak riba. Baik. Apa yang seperti tadi? Yang menggadaikan semuanya, diambil semuanya. Umumnya terjadi di sini demikian. Jadi aku tadi jawab tadi samar bagi kita gitu. Umumnya terjadi demikian. Misalkan saya menggadai 1 bulan. Nah. Selama 1 bulan kita mengembalikan uang saya adalah terus ambil semua gitu loh. Ya itu nggak boleh. Kalau modelnya seperti itu maka nggak boleh. Seperti tadi saya katakan dalam kaidah
kullu qardin, dan itu kaidah yang disepakati oleh para ulama. Sebagian mengatakan itu hadis, tapi itu bukan hadis, tapi kaidah yang disepakati oleh para ulama. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Ya, setiap pinjaman yang membawa manfaat. Di sini dia akan kembali, ya kan? Apa yang dia gadaikan akan kembali kepada pemiliknya. Tapi kemudian mengambil untungnya. Ya, untungnya ini adalah riba. Ya, dan itu tidak diperbolehkan. Jadi apa yang beredar di masyarakat kalau seperti antum sebutkan, maka ini adalah apa? Riba, tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperkenankan. Apakah boleh menghadiri kenduri-kenduri yang sering dilakukan berkaitan dengan acara perkawinan 7 bulan pada wanita hamil? Apa ini? Sunat yang diniatkan untuk syukuran. Apakah kita boleh mengadakan untuk alasan untuk diterima di masyarakat? Kenduri-kenduri yang sering dilakukan berkaitan dengan acara perkawinan 7 bulanan itu ya. Ya nanti. Nah, ini termasuk dalam perkara-perkara yang mungkar, karena ada keyakinan 7 bulanan, pembatasan seperti itu adalah perkara yang bid'ah. Apa? Mengadakan nggak boleh, dibilang bid'ah. Bid'ah atau nggak boleh? Masa bid'ah boleh, Pak? Baik, ini bagus. Afwan, anak awam. Apakah air kencing hukumnya haram? Karena banyak masyarakat di sekitar kita terkadang meminumnya dengan alasan untuk obat. Gimana, Pak? Haram. Apakah air kencing hukumnya haram? Tadi telah kita sebutkan bahwasanya air kencing adalah najis dengan kesepakatan para ulama. Dan sesuatu yang najis, kaidahnya pasti haram. Ya, kaidah ini ya. Sesuatu yang najis pasti haram. Tidak setiap yang haram pasti najis. Nah, ini juga kaidah ini, perlu dicatat ini. Banyak kaidahnya. Sesuatu yang najis pasti haram. Ya, air madi, air kencing, kemudian kotoran manusia. Yang suatu yang najis pokoknya adalah haram. Tidak setiap yang haram mesti najis. Sutra misalkan haram bagi laki-laki. Tapi apakah najis? Ya. Ya. Kemudian patung-patung haram. Ya, berhala, tapi enggak najis. Ya. Emas bagi laki-laki haram untuk dipakai. Ya, laki-laki pakai cincin, laki-laki pakai kalung, emas haram. Tapi apakah najis? Sepakat para ulama suci. Berarti ini kaidahnya. Sesuatu yang najis pasti haram. Tidak semua yang haram mesti najis. Baik, air kencing kita katakan sepakat para ulama itu adalah najis, berarti hukumnya adalah haram. Baik, adapun dijadikan air kencing sebagai obat, kalau sesuatu yang haram tidak bisa dijadikan obat. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah lam yaj'al shifa'akum fi maharram. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan apa yang Dia haramkan sebagai obat. Oleh karena itu, kalau ada yang bertanya kepada Nabi tentang khamr dijadikan sebagai obat, innaha da' wa laysat bidawa. Sesungguhnya itu adalah penyakit, bukan obat. Sesungguhnya Allah SWT tidak menjadikan sesuatu yang diharamkan sebagai obat. Jadi nggak boleh berobat dengan air kencing. Ya, karena itu berobat dengan sesuatu yang najis, dan najis adalah hukumnya haram. Apakah azan di Mekah dan Madinah itu seperti di Indonesia? Apakah azan di Mekah, di Madinah seperti di Indonesia dilakukan? Ya, semua kita mungkin pernah dengar ya. Azannya Madinah, Mekah, di TV kan banyak. Ya, itu bukan hujjah sebenarnya, kawan. Ya, bukan hujjah. Syekh Ibn Baz sendiri pernah ditanya tentang masalah ini, beliau mengatakan sebagiannya ada yang lahan dan sebagiannya tidak. Jadi sebagiannya ada yang memenuhi
sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang enggak. Dia ada yang memang terlalu panjang dan laku-laku. Baik, khutbah hari raya Id apakah hukumnya wajib? Khutbahnya. Kalau khutbahnya pendapat yang rajih adalah wajib. Ya. Kalau khutbah hari raya Id, pendapat yang rajih adalah wajib. Karena itu inti. Ya. Kalau nggak ada khutbahnya terus apa? Ya. Khutbah Id hukumnya adalah wajib. Tapi mendengarkan khutbahnya ini tidak wajib. Jadi bedakan ya. Mendengarkan khutbah Id tidak wajib. Rasulullah SAW pernah berkhutbah kemudian mengatakan, siapa yang ingin mendengarkan silahkan, siapa yang tidak mendengarkan juga silahkan. Tapi adanya khutbah Id hukumnya adalah wajib. Ya, adanya khutbah Id adalah wajib. Wallahu a'lam. Apakah bunga bank itu yang kita gunakan untuk membuat jalan termasuk sedekah? Apakah juga kita mendapatkan pahala? Ini kita melepaskan saja. Ini melepaskan. Karena uang tersebut adalah uang yang kotor. Uang riba adalah uang yang kotor. Dan para ulama berbeda pendapat apakah uang yang kotor, yang riba tersebut yang ada di bank, apakah kita ambil ataukah tidak. Ya. Berselisih pendapat, ada sampai 5 pendapat dalam masalah ini. Tapi yang pendapat yang terbagus adalah kita ambil, kemudian kita manfaatkan untuk kemaslahatan umum. Untuk kemaslahatan umum, untuk diberikan kepada fakir miskin, untuk perbaikan jalan, untuk hal-hal yang bersifat umum, bukan untuk amal ibadah kita ya, bukan, tapi kita manfaatkan kepada orang lain. Ya, karena itu hanya sekedar untuk melepaskan diri dari harta yang kotor. Ya, hanya sekedar untuk melepaskan diri saja. Bukan berarti kita beribadah dengan harta tersebut. Inna Allaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik dan tidak menerima kecuali dari yang baik. Baik. Dalam buku Kalimat Thayyibah edisi terjemahan asli kitabnya Ibnul Qayyim. Kalimat Thayyib. Kalimat Thayyibah. Al-Wabil Thayyib. Kalau Kalimat Thayyib karangannya Ibnu Taimiyah. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Rawahu Tirmidzi. Tetapi dalam majalah Al-Furqan tertulis wa inni, mana yang benar? Yang benar adalah yang tertulis dalam asli. Wa aghnini bifadlik. Adapun itu adalah kesalahan dalam majalah Al-Furqan yang diralat dalam edisi berikutnya. Tunggu saja. Nah. Baik. Jelaskan kepada kita makna hadis yang menerangkan bahwa fakihnya seorang itu memendekkan khutbah dan memanjangkan salat. Hadisnya sahih, riwayat Muslim dari Ammar bin Yasir. Inna min fiqhir rajuli tulus shalah wa qisarul khutbah. Sesungguhnya termasuk kefakihan seorang adalah apabila dia memperpanjang salatnya dan memperpendek khutbahnya. Hadisnya sahih. Bolehkah menjamak salat Jumat dengan salat Asar? Dan apa hukum salat Jumat? Bolehkah menjamak salat Jumat dengan salat Asar? Diperselisihkan para ulama. Mazhab Syafi'iyah adalah memperbolehkan, dan itu yang dipilih oleh Syekhul Albani rahimahullahu taala, memperbolehkan menjamak antara salat Jumat dengan salat Asar. Dan mazhab Hanabilah dan dipilih oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Ibnu Taimiyah bahwasanya tidak boleh menjamak antara Jumat dengan salat Asar. Ya. Dan ini insyaallah pendapat yang lebih kuat. Pertama, karena tidak dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau menjamak sholat Jumat dengan sholat Asar. Menyamakan sholat Jumat dengan duhur tidak benar, karena banyak perbedaan antara sholat Jumat dengan sholat duhur. Bahkan ada kejadian pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang istilahnya menyebabkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mestinya adalah untuk menjamak, tapi beliau tidak melakukannya. Antum tahu hadis Anas bin Malik. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, kemudian datang orang yang mengatakan, ya Rasulullah, kita minta hujan itu ya, hadis tentang minta hujan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya didoakan, kemudian turun hujan. Saat itu adalah sholat Jumat, ada hujan. Hujan termasuk salah satu
hal yang mestinya seorang itu apa? Menjamak. Tapi Nabi SAW tidak melakukannya. Tidak dinukil bahwasanya Nabi melakukannya. Maka ini merupakan pendapat yang terkuat yang menguatkan bahwasanya apa? Tidak diperbolehkan menjamak antara Jumat dengan Asar. Masalah khilaf, ya. Adapun yang membolehkan seperti mazhab Syafi'i dan dipilih oleh Syekhul Albani karena menyamakan salat Jumat dengan salat Zuhur. Ya. Padahal penyamaan seperti ini, kias seperti ini adalah tidak benar. Menyamakan salat karena ada di sana perbedaan-perbedaan yang banyak. Salat Zuhur enggak ada khutbahnya, salat Jumat ada khutbahnya. Salat Jumat 2 rakaat, salat Zuhur 4 rakaat. Ya kan? Dan perbedaan-perbedaan yang lain. Salat Zuhur ada waktunya. Dan salat Jumat boleh sebelum waktunya. Sebelum waktu Zuhur, sebelum zawal syams, boleh. Menurut pendapat yang lain. Dan banyak perbedaan-perbedaan yang lain. Sampai dikumpulkan oleh sebagian ulama. Sampai 40 perbedaan. Bagaimana kemudian kita menyamakan salat Zuhur dengan salat Asar? Apa hukumnya? Makan pemberian orang kafir. Boleh. Selama itu bukan makanan yang haram. Gidza. Seperti babi atau khamr dan yang lain. Maka hukumnya adalah boleh. Misalkan kita diberi roti, diberi nasi, buah-buahan, halal. Rasulullah SAW juga menerima hadiah dari wanita Yahudi dan memenuhi undangan mereka. Ya. Asalnya ya ikhwan, semua makanan adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Walaupun itu buatan orang kafir, ya, walaupun buatan orang kafir, Coca-Cola atau yang lainnya, ya, selama tidak ada zat yang mengharamkannya, maka itu adalah halal. Ya. Barang siapa yang mengharamkannya, maka hendaknya dia mendatangkan dalil. Kalau sembelihan, kita lihat. Kalau orang kafir, ahlul kitab atau tidak? Dibedakan. Kalau kafir, bukan ahlul kitab, maka haram sembelihan mereka. Orang-orang Majusi, orang Buddha, Hindu. Tapi kalau ahlul kitab, orang Kristen misalkan, ya, Yahudi dan Nasara, maka di sini adalah diperbolehkan. Wa uhilla lahum ta'amuhum. Dengan kesepakatan para ulama, sembelihan mereka adalah boleh. Baik, kalau kita tidak tahu, seperti misalkan daging-daging impor. Daging-daging impor. Di sini ada 3 keadaan. Yang pertama, kalau kita ketahui bahwasanya mereka membaca bismillah dan sembelihan mereka adalah sembelihan yang syar'i. Kita tahu persis bahwasanya mereka menyembelih dengan bismillah dan dengan cara yang syar'i, maka hukumnya adalah halal. Dengan tidak ada perselisihan. Yang kedua, kalau kita ketahui bahwasanya mereka menyembelihnya bukan dengan cara yang syar'i. Enggak pakai bismillah. Ya, atau pakainya dengan kan cara yang syar'i, misalkan pakai listrik gitu ya, nggak disembelih, pakai listrik ada, di strum gitu saja, itu bangkai. Kalau kita tahu maka haram untuk memakannya. Tapi yang ketiga, kalau kita tidak tahu, kalau kita tidak tahu maka asal hukumnya adalah halal. Nah ini kembali kepada kaidah tadi, al yakinu la yazulu bisyak. Asalnya, kalau sembelihan ahlul kitab boleh atau tidak? Boleh. Selama kita tidak tahu persis bahwasanya makanan tersebut adalah haram, maka pada asalnya adalah halal. Baik. Apa ini? Bagaimana kaulan sakilan bahwa pokoknya kaulan sakilan apa hubungannya dengan ad-din yusrun? Bagaimana penafsiran kaulan sakilah, perkataan yang berat. Bahwasanya aku menurunkan perkara yang berat. Apa hubungannya dengan ad-dinu yusrun? Enggak tahu saya apa hubungannya ini. Cuma tadi saya membawakan kaulan sakilah di muqaddimah. Bahwasanya kita sekalipun nyantai, tapi jangan menganggap materi ini adalah materi yang mudah gitu ya. Karena semua ilmu ini adalah cukup berat gitu ya. Adapun hubungannya dengan ad-dinu yusrun, alam ini apa hubungannya? Apa? Saya tadi ada hubungannya. Baik. Mungkin apa maksudnya tidak bertentangan gitu ya? Kaulan sakilan, perkataan yang berat, apa tidak bertentangan dengan agama itu mudah? Apa begitu maksudnya? Baik. Mudah. Agama itu mudah bukan berarti kemudian di sana ada keberatan.
Ya, Allah SWT mewajibkan haji. Itu mudah. Tapi di sana ada perkara-perkaraan yang berat. Salat. Ini mudah sebenarnya, tapi di sana berat. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, ya, sesungguhnya salat yang berat bagi orang-orang munafik, inna asqalas shalah 'alal munafiqin apa? Salatul isya wa salatul fajr. Ini sebenarnya mudah, tapi mudah itu bukan berarti kemudian menafikan keberatan. Ya. Oleh karena itu berat, itu ada sesuatu yang berkaitan dengan berat. Dibagi oleh para ulama menjadi dua. Ada yang berat itu tidak terpisahkan dari ibadah. Inilah yang dimaksud oleh para ulama bahwasanya al-masyaqqatu al-ajru bihasabil masyaqqah. Pahala itu tergantung kepada beratnya amal. Ya. Ini kepada hal-hal yang memang kita tidak terpisah darinya. Misalkan kalau pas subuh, musim dingin, musim hujan, itu beratnya bukan main itu. Untuk bangun, ambil air wudhu, ya, lumayan berat. Apalagi di daerah-daerah yang dingin. Atau kalau kita di sana pas musim dingin, berat itu. Ya. Baik, ini atau pas haji, misalkan ada amalan-amalan misalkan butuh jalan kaki dan sebagainya, berat. Ini ibadah-ibadah yang tidak terpisahkan dari ibadah. Ya. Ada satu yang berat itu bisa terpisahkan. Ya, misalkan sekarang kita ada pilihan, sholat di sini mana yang lebih bagus? Sholat di masjid ataukah sholat di luar? Sholat di luar kan nanti lebih keringat, ada keluar keringat. Berarti ini lebih berat. Al-masyaqqatu al-ajru bihasabil masyaqqah. Ya, nanti lebih keringat berarti pahalanya lebih banyak. Benar? Tidak benar. Karena ini bisa terpisah. Ya, wallahu a'lam. Jadi tidak bertentangan antara agama itu mudah dengan adanya keberatan sebagian berat dalam syariat Islam yang mulia ini.